warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sadila Anggraini, mahasiswa Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya dengan NIM 100212820250222. Dalam video ini, saya akan menjelaskan aplikasi uji T independen dengan menggunakan perhitungan manual di Excel. Dengan soal, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Di sini saya telah menuliskan H0-nya, yaitu tidak ada perbedaan berat bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. H alternatifnya yaitu ada perbedaan berat bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Di sini kita akan menghitung yang pertama SD standar deviasi P kuadratnya, lalu T hitung, dan selanjutnya T tabel. Sebelumnya kita menulis diketahuinya terlebih dahulu. Di sini sudah saya tuliskan diketahui N1 itu merupakan jumlah dari responden pertama yaitu 40 orang. N2 merupakan jumlah dari responden kedua yaitu 50 orang. X1 yaitu rata-rata yang pertama yaitu 2,9 kg. X2-nya 3,2 kg. Standar deviasi pertama 0,1 kg dan standar deviasi kedua 0,1 kg dengan alfa 5% atau 0,05. Di sini saya sudah menuliskan rumusnya, yaitu rumus yang pertama standar deviasi P kuadrat yaitu N1 dikurang 1 dikali standar deviasi pertama kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali standar deviasi 2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Langsung saja ke perhitungannya, yaitu perhitungan SDP kuadrat, yaitu yang pertama N1 dikurang 1, N1-nya di sini adalah 40 dikurang 1 maka hasilnya adalah 39. N2-nya di sini adalah 50 dikurang 1 yaitu 49, dan S1 kuadratnya di sini S1 kuadratnya adalah 0,1 dikuadratkan menjadi 0,01, S2 kuadratnya yaitu 0,1 dikuadratkan menjadi 0,01. Lalu untuk perhitungan yang pertama, N1 dalam kurung N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat. Satunya kita subscribe terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembacaan. 1 ditambah N2 dikurang 1 dalam kurung dikali S2 kuadrat. Format sel subscribe sama dengan N1-nya di sini adalah 3,39 dikali S2 kuadratnya 0,01 ditambah N2 dikurang 1-nya 49 dikali S2 kuadrat. Enter 0,88. Kemudian N1 ditambah N2
dikurang 2. Sama dengan N1-nya di sini 40 ditambah N2-nya di sini 50 dikurang 2. Enter. 88. Kemudian kita langsung bagi N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat plus N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 dikurang 2. Jadi hasil dari SD P2 adalah sama dengan sama dengan 0,88 dibagi 88. Enter. Hasilnya adalah 0,01. Kemudian kita cari T hitungnya. Perhitungan T hitung. T hitungnya di sini rumusnya adalah X bar 1 dikurang X bar 2, yaitu rata-rata pertama dikurang rata-rata kedua. X rata-rata pertama dikurang rata-rata kedua sama dengan, di sini rata-ratanya tadi adalah 2,9 dikurang rata-rata keduanya 3,2. Enter. Min 0,3. Kemudian kita cari akar dari SDP kuadrat dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Akar dari SDP kuadrat superskrip kuadrat dikali dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sama dengan SDP-nya tadi 0,01 dikali, di sini saya sudah menghitung hasil dari 1 per N1 plus 1 per N2, yaitu hasilnya adalah 0,045. Sebelumnya kita akarin terlebih dahulu ya. Jadi akar di Excel itu rumusnya adalah SQRT. Nah, dalam kurung enter 0,21213. Kemudian
Langsung kita tentukan hasilnya. Jadi hasil dari T hitung adalah sama dengan X1 dikurang X2 dibagi akar dari SD² dikali 1/N1 plus 1/N2 yaitu 0,021213. Enter. Min 14,1421. Berhubung aturan dari T hitung adalah nilai T merupakan nilai mutlak, nilai T adalah nilai mutlak. Jadi 14,1421. Jadi hasilnya adalah positif. Ini merupakan hasil dari T hitung yaitu 14,1421 dengan nilai positif. Setelah mendapatkan perhitungan dari T hitung, kita mencari T tabel. Jadi perhitungan T tabel. Jadi rumus dari T tabel adalah alpha df sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 kurang 2. Alfanya 0,05, df-nya df sama dengan di sini N1-nya adalah 40 ditambah N2-nya 50 dikurang 2 88. Setelah mendapatkan hasil dari DF 88 ini, maka selanjutnya kita melihat dari T tabel. Saya sudah mencari T tabel dari 88 yaitu adalah satu koma 66235. Ini merupakan hasil dari T tabel. T tabel dari 88 hasilnya 1,66235. Setelah kita mendapat perhitungan dari standar deviasi P kuadrat, perhitungan T hitung, dan T tabelnya, maka selanjutnya kita membuat keputusan. Jadi syarat dari HO ditolak, H0 ditolak adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel. Di sini T hitungnya adalah 14,1421 dan T tabelnya adalah 1,66235. Berarti T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Jadi
Keputusannya adalah HO H0 ditolak karena T hitung 14,1421 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,66235, atau karena nilai min P lebih kecil dari 0,005. Jadi dapat disimpulkan ada perbedaan berat bayi antara para mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Ini merupakan hasil dari kesimpulannya dan dapat dibuktikan melalui perhitungan ini bahwa ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok akan melahirkan berat anak yang berbeda. Jadi ibu yang merokok memiliki kemungkinan akan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Mungkin sekian tutorial dari perhitungan tabel T independen dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.